Saya Siti Sajiramas yang akan mereview kembali KIE Kesehatan, mata kuliah KIE Kesehatan dengan materi yang kelima, yaitu mendengarkan secara efektif, secara aktif dan efektif. Pendahuluan, komunikasi. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa berhubungan dengan makhluk lainnya. Hubungan diwujudkan dalam bentuk-bentuk komunikasi baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Nah, komunikasi antar pribadi yaitu komunikasi antara orang-orang yang terjadi secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi pihak lain secara langsung, baik verbal maupun nonverbal. Nah, kemudian komunikasi sebagai transaksi. Komunikasi sebagai transaksi yaitu memiliki 5 poin penting. Yang pertama, harus ada sumber pengirim. Nah, yang kedua, harus ada pesan. Yang ketiga, harus ada saluran media, harus ada penerima, dan harus ada umpan balik. Dan keterampilan mendengarkan. Kegiatan mendengarkan dapat diartikan sebagai suatu proses aktif dari menerima rangsangan stimulus. Kemudian, mendengarkan merupakan tindakan tidak terjadinya begitu saja tanpa kesadaran, melainkan harus dengan sengaja dilakukan. Nah, mendengarkan menuntut energi dan komitmen terutama dalam komunikasi interpersonal. Oleh karena itu, perlu diperjelas dengan membedakan antara mendengar atau hearing dan mendengarkan atau listening. Kemudian mendengarkan secara aktif dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada partisipatif, kemudian ada empati, dan tempat menilai namun kritis, dan kemudian yang keempat itu mendalam. Nah, partisipatif yaitu untuk mendengarkan secara aktif. Kunci untuk dapat mendengarkan secara aktif adalah sikap partisipatif. Nah, sebagai pendengar, partisipasi dalam kegiatan komunikasi adalah setara dengan pembicara atau sumber informasi. Kemudian empati. Mendengar secara empati berarti melibatkan tidak hanya berpikir saja, melainkan juga menempatkan perasaan secara proporsional dan dalam komunikasi tersebut. Kemudian tanpa menilai namun kritis, yaitu kita mendengarkan perlu dilakukan dengan sikap kritis untuk menciptakan komunikasi yang bermakna. Kemudian mendengarkan secara terbuka akan sangat baik dalam memahami pesan yang mau disampaikan, sementara sikap kritis akan membantu dalam menganalisa dan mengevaluasi pesan tersebut. Kemudian mendalam. Dalam sebagian besar pesan terhadap makna yang jelas dapat ditangkap secara harfiah makna yang terkandung dari pesan yang disampaikan tersebut kepada audiens. Kemudian tangan mendengarkan secara aktif. Tantangan mendengarkan secara aktif yaitu ada keterbatasan fisiologi, latar belakang informasi kurang memadai, sikap terhadap pembicara, mendengar apa yang diharapkan, mendengarkan hanya sebagian, kemudian ada gangguan emosional dan situasi dan keadaan sekitar. Nah, kemudian pentingnya mendengarkan secara aktif. Dalam komunikasi, mendengarkan secara aktif itu dapat memperlihatkan kesan kepada pembicara atau pengirim pesan bahwa lawan bicaranya itu benar-benar terlibat dalam komunikasi tersebut. Dan selain itu, dengan perhatian penuh kepada pembicara, pendengar secara yang aktif dapat lebih fokus memberi umpan balik berupa tanggapan atau pertanyaan agar pendengar lebih memahami tentang apa yang dibicarakan. Nah, dengan demikian transaksional itu telah terjadi dalam komunikasi. Nah, kesimpulannya,
Keterampilan mendengarkan secara aktif dalam komunikasi interpersonal ternyata tidak hanya memperlancar komunikasi, tetapi juga memberikan efek yang sangat positif terhadap hubungan di dalamnya. Nah, bahkan keterampilan ini itu dapat menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari kita, maupun berbagai kepentingan misalnya dalam bisnis, pendidikan, politik, maupun yang lainnya. Nah, keterampilan mendengarkan secara aktif menjadi kunci dalam komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif hanya dapat terjadi secara dua arah. Karena komunikasi itu bersifat transaksional. Dengan kata lain bahwa komunikasi seperti ini yang efektif dapat saling memberi umpan balik satu kepada pihak yang lainnya. Nah, itu adalah pembahasan materi yang kelima dari mata kuliah KIE Kesehatan. Itu yang sempat saya review dari pertemuan kelima ini. Terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya akan kembali dengan pertemuan yang ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.